pemirsa, dua sejoli yang menjadi otak pembunuhan seorang wanita di Banjar, Jawa Barat ternyata juga merampas barang berharga milik korban. Barang-barang itu kemudian dijual untuk membayar 3 orang yang membantu mereka melakukan pembunuhan itu. Polisi akhirnya mengungkap motif kasus temuan jasad wanita yang dibuang di Banjar, Jawa Barat. Selain karena cinta segitiga, pelaku melakukan aksi pembunuhan ini sebagai syarat untuk menjalin hubungan dengan kekasihnya. Dua sejoli, Devara Putri dan kekasihnya Didot, merupakan otak di balik aksi pembunuhan ini. Devara mengaku cemburu lantaran kekasihnya menjalin hubungan dengan korban. Pembunuhan ini pun menjadi syarat dari Devara jika Didot ingin kembali memadu kasih dengannya. Selain motif cemburu, kedua pelaku juga berniat menguasai harta benda milik korban. Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara tersangka DA, tersangka DP, dan korban Indriana Dewi, serta tersangka ingin menguasai harta korban. Hasil rampasan barang korban kemudian dijual oleh kedua pelaku untuk membayar 3 orang yang membantu mereka dalam melakukan aksi pembunuhan ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi memberlakukan pasal pembunuhan berencana terhadap dua sejoli dan seluruh pelaku dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Aib Sopandi, Bandung, Jawa Barat. Untuk membahas kasus ini lebih dalam, kita tanyakan langsung kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Selamat sore, Pak Surawan. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Surawan, apa pengakuan terbaru dari para pelaku pembunuhan perempuan muda ini? Jadi untuk para tersangka masih dalam pengakuan semula bahwasanya motif daripada pembunuhan ini latar belakangnya karena cemburu daripada DP kepada korban. Dan saat ini ketiganya sudah dilakukan penahanan di ruang tahanan ini. Baik, Pak Surawan, kami ingin konfirmasi, jadi ada berapa orang pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Jadi sudah kita menetapkan tersangka dan sudah kita lakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. 3 orang tersangka, di mana 2 diantaranya ini adalah sejoli yang diduga menjadi otak dari pembunuhan ini, Pak Surawan. Ya. Baik, terkait dengan motif, tadi Anda sampaikan ada motif cemburu hingga kemudian pelaku tega melakukan aksi ini. Dan benarkah juga ada motif ingin menguasai harta korban, Pak? Jadi yang utama motifnya adalah ingin membunuh korban, Pak. Kemudian ada barang-barang itu mereka ambil, kemudian dijual pada seorang di Jakarta dan uangnya digunakan oleh mereka dibagi-bagi kepada para tersangka. Apa saja barang-barang korban yang diambil dan kemudian dijual oleh para pelaku? Ya, jadi ada 2 barang yang bermerek yang mereka jual. Satu jam tangan merek Rolex dan satu lagi berupa tas merek Louis Vuitton. Benarkah, Pak, salah satu pelaku dalam kasus ini adalah calon anggota legislatif? Ya, benar, setelah kita telusuri di situs KPU maupun konfirmasi di KPU, yang bersangkutan merupakan caleg salah satu parpol. Apa kemudian yang membuat para tersangka membuang jasad korban di daerah Banjar, Pak? Jadi para korban awalnya ingin membuang jenazah di daerah Pangandaran dengan tujuan adalah untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang mereka lakukan. Namun hal itu tidak terlaksana karena kendaraan mereka mengalami kendala dan itu kemudian di towing sampai dengan Banjar. Sampai di bengkel Banjar itulah jasad korban sudah mulai membusuk sehingga korban kemudian membuang jenazah korban di daerah Banjar. Dan disebutkan bahwa tersangka wanita DP ini yang pertama meminta kekasihnya untuk melakukan aksi pembunuhan ini. Apakah DP juga hadir pada saat pembunuhan itu terjadi, Pak? Untuk DP sendiri pada saat dilakukan eksekusi terhadap korban, dia tidak hadir, hanya dilakukan oleh 2 tersangka yaitu DA dan MR yang mereka lakukan di daerah Bogor. Untuk eksekutor ini, apa sebenarnya hubungannya dengan kedua tersangka lainnya? Apakah sudah saling mengenal sejak lama atau seperti apa, Pak?
Untuk eksekutor MR ini merupakan kawan daripada DA yang memang diminta DA untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Apakah ada nominal uang yang dijanjikan oleh dua tersangka kepada eksekutor? Ya, awalnya DA menjanjikan uang kepada eksekutor NR sebesar 50 juta rupiah, namun dalam pelaksanaannya baru diberikan uang tunai sebesar 15 juta rupiah dan dibelikan satu telepon seluler seharga 8 juta rupiah. Baik, lalu apakah ada perlawanan Pak atau pengakuan yang berbeda dari masing-masing tersangka pada saat ditangkap? Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka, semuanya mengakui perbuatannya dan secara kooperatif mereka menyampaikan perbuatan yang mereka lakukan kepada penyidik. Baik, dan polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap para tersangka. Artinya unsur perencanaan ini sudah terpenuhi begitu Pak Surawan? Ya, jadi unsur perencanaan sudah terpenuhi, di mana setelah kita lakukan pemeriksaan bahwasanya perencanaan dilakukan sekitar tanggal 9 Februari, di mana DA menghubungi MR untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dan itu disanggupi dilaksanakan pada tanggal 20 Februari. Terhadap eksekutor MR, apakah juga diterapkan pasal pembunuhan berencana, Pak? Ya, terhadap ketiganya kita terapkan pasal pembunuhan berencana. Baik, terima kasih Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, sudah bergabung dengan Berita 1 Sore. Selamat sore, Pak.